Oke, sekarang gue mau menceritakan salah satu fakta yang orang-orang pada belum tahu sih kalau Dinda itu seperti apa sih orangnya, gitu ya. Emang belum pernah gue ceritain ya, beberapa orang yang deket atau keluarga gue atau apa pasti tahu sih, gitu kan. Mau tau gak sih Dinda itu kenapa? Atau ada apakah dengan Dinda? Jangan lupa dulu guys, buat di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-temannya. Di sini kenapa gue menceritakan tentang salah satu tentang karakter atau sifat atau apapun itu, kenapa? Supaya kalian yang dari jauh sebelah sana atau orang-orang yang lihat video ini tahu sedikit tentang si Dinda itu orangnya kayak gimana sih. Oke, gue itu punya punya disorder personality. Salah satunya adalah dependent disorder personality. Apa sih dependent itu? Dependent itu adalah orang yang nggak bisa nggak bisa kehilangan seseorang atau nggak bisa kehilangan orang-orang terdekatnya dia. Jadi kalau misalnya kayak orang tuh nggak bisa bikin decision maker atau apa-apa tuh harus nanya, jadi dia kayak nggak pede sama dirinya sendiri. Nah itu termasuk dependent personality disorder atau kenapa pasti ada yang nanya dong, kenapa sih kok orang bisa sih yang kena gitu, atau kenapa sih Dinda kok bisa sih DPD itu gitu ya. Aku ngalamin DPD itu setelah bapak tuh nggak ada, meninggal. Nah aku tuh deket banget sama dia, tiba-tiba panutan aku tuh dia banget, atau kayak kata bapak atau konsepnya gini, kamu harus kayak gini-gini, iya tapi kata bapak kayak gini. Nah si bapaknya itu tuh nggak ada gitu. Jadi gue nggak bisa yang namanya nge-share lagi, gue nggak bisa yang namanya kalau ada problem gue cerita lagi sama dia. Nah saat itulah di saat bapak nggak ada itu, nggak langsung gue kena DPD itu, tapi ada waktunya. Itu sekitar 1 tahun lah, 1 tahun itu gue udah mulai merasakan something wrong nih sama gue. Akhirnya gue mencobalah untuk ke psikiater. Waktu itu gue belum lulus kuliah, masih semester 1 atau semester 2. Gue mencoba untuk ke psikiater dan gue ke beberapa psikiater ya guys. Jadi gue minta second opinion, third opinion, dan semuanya sama. Gue termasuk orang yang DSM-4-TR di PD itu. Akhirnya gue membaca DPD itu apa sih, kenapa sih gue bisa seperti itu ya. Salah satunya, bahkan yang paling kuat kenapa orang bisa DPD itu adalah dia kehilangan seseorang yang menurut dia tuh panutannya dia banget. Jadi yang apa-apa dia sering cerita, yang apa-apa kalau ada masalah gue cerita, gue seneng, gue sedih, gue suka duka tuh gue cerita sama itu orang, dan orang itu hilang gitu. Nah kalau ada orang yang nanya bisa sembuh nggak sih gitu ya, pasti orang nanya si Dinda udah sembuh belum tuh, atau kalian paling mikir kayak terus sekarang dia masih di DPD itu. Gue mengalami DPD itu berarti dari tahun 2007 2008 lah ya, gue agak lupa. Treatmentnya banyak guys, banget. Kalau misalnya kalau kalian ke psikiater gitu ya, treatmentnya tuh banyak banget. Gue harus terapi konseling, terapi bicara sama orang, belajar ketemu sama orang baru kayak gitu. Cuman itu tuh nggak masuk di gue. Treatment itu tuh nggak berfungsi gitu, nggak ada ngaruhnya gitu kan. Nah akhirnya gue setelah membaca dan gue mengalami kuliah psikologi, dan itu termasuk psikologi abnormal, personality itu, disorder itu gitu kan. Akhirnya gue tahu, oh gue itu treatmentnya harus sepertinya itu gimana. Gue berusaha untuk gak insecure lagi sama orang. Jadi dikit-dikit tuh kayak gue punya teman gitu ya, gue ceritain gue ada masalah ini gitu, gimana ya gitu kan. Kalau misalnya di otak gue kayak solusi itu kayak gini, tapi ternyata pas gue nanya ke orang itu solusinya sama, oh berarti pemikiran gue udah mulai sama nih, gue udah bisa make decision tentang problem yang gue alami. Terus kayak gue seneng nih, gue lagi seneng, gue cerita nih ke temen gue, temen gue juga ikut seneng ternyata. Misalnya kayak gue diterima kerja, gue lulus kuliah, gue wisuda, wah dia ngerasain senengnya juga nih. Oh berarti gue udah mulai nih mengkikis insecure gue terhadap orang lain. Dan kalau misalnya ada yang lihat gejalanya seperti apa sih gitu ya, gue terpuruk, bener-bener terpuruk banget, gue down banget. Jadi kayak yang seharusnya tuh gue kayak belajar sebentar, besok UTS gitu ya, gue belajar malam ini, gue biasanya tuh pinter gitu
bisa, itu gue bener-bener down banget, kayak ya lo kayak udah mati segan hidup tak mau gitu ya, peribahasa itu kayak mati segan hidup tak mau kayak gitu. Nah cuman buat kalian di luar sana, banyak personality disorder yang sebenarnya kalian punya atau yang kalian sebenarnya takut, kalian banyak baca, dan treatment yang ada di buku itu belum tentu cocok sama perilaku kalian atau personality kalian. Jadi kalian harus nge-healing, nge-recovery diri kalian itu ya dengan cara diri kalian sendiri yang tahu kalian tuh maunya kayak gimana sih treatmentnya, healingnya mau kayak gimana. Karena ke psikiater, ke konseling itu tuh nggak murah guys, itu tuh bener-bener nggak murah. Cuman setelah lo banyak baca, lo banyak cerita, lo banyak ngobrol sama orang, maksudnya kayak ngobrol-ngobrol sama orang yang kayak orang yang temen lo psikologi, atau lo ada dosen lo yang psikiater, lo ajak ngobrol aja gimana sih caranya healing atau apa gitu ya. Dan gue merasakan, gue sekarang udah mulai bisa kok untuk make it decision gitu ya. Sedangkan selama pengalaman kerja gitu ya, gue sekarang udah kerja, gue bisa kok make it decision. Bahkan kayak orang-orang tuh mikirnya kayak lo nggak mungkin dah dulu di PD gitu, karena ya lo sekarang smart, lo bisa make it decision. Lo apa kalau misalnya HRD itu harus mikirin keputusan tuh cepet gitu ya, kayak 5 second lo udah harus tahu nih keputusan ini tuh gimana, bagus atau enggak, solusinya tuh gimana, bagus atau enggak. Dan kenapa orang bisa personality disorder itu sudah mengganggu kehidupan sosialnya dia, misalnya kayak sekolah, kayak kerja. Lo bener-bener down, itu mendingan lo cepet-cepet cari temen atau cari konseling yang menurut lo oke, menurut lo bagus, untuk tahu nih lo tuh kenapa. Karena gue percaya lo punya treatment sendiri buat nge-healing, buat nge-recovery diri lo sendiri. Jadi jangan lo malah minder kalau misalnya lo punya something wrong sama diri kalian. Jadi kayak lo harus pede, dan DSM-4 itu emang rata-rata yang susah buat disembuhin. Tapi kalau lo yakin, positive thinking, everything gonna be okay gitu. Dan gue di sini nggak malu buat cerita Indah itu pernah di PD disorder. Udah, gue nggak malu karena ilmu yang gue tahu, recovery yang gue dapet, gue healing sendiri, siapa tahu itu bisa buat kalian yang pernah ngalamin yang sama, atau yang sekarang kalian ngerasa kalau kalian itu di PD disorder. Oke guys, jangan malu buat ceritain kenapa sih lo sebenarnya, atau ada apa sih dengan lo sebenarnya. Karena kalau misalnya lo jujur dengan diri lo sendiri, everything is gonna be okay, dan orang lingkungan sekitar lo juga akan fine aja. Oke guys, jangan lupa ya guys buat di like, subscribe, komen, dan di share. Kalau misalnya kalian mau tahu kayak ini tuh pertanyaan-pertanyaan, atau kalian mau nanya nih ke Mimi, komen aja, ntar dia kita suruh untuk menceritakan tentang dirinya dia sendiri. Oke guys, bye bye.